Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 5 pertumbuhan fisik. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan memahami penyebab pertumbuhan dan memahami kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin yang kedua. Menurut yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang, 2. Pertumbuhan payudara, 3. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, 4. Pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, 5. Bulu kemaluan menjadi keriting, 6. Menstruasi atau haid, 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Dan pada anak laki-laki, 1. Pertumbuhan tulang-tulang testis, yang kedua testis membesar, yang ketiga tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap, keempat awal perubahan suara, yang kelima ejakulasi, 6. Bulu kemaluan menjadi keriting, 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, 8. Tumbuh-tumbuh halus di wajah seperti kumis dan jenggot, ke-9. Tumbuh bulu ketiak, ke-10. Akhir perubahan suara, ke-11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, 12. Tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja adalah sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad agar aktif bekerja. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah 1. Perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10 sampai 15 cm dan bertambah berat 5 sampai 10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. 2. Perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya di masa kanak-kanak jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak pada masa puber. Yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. 3. Ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna. Belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. 4. Ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. 3. 4. Ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin.
tumbuh rambut di ketiak. 4. Ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin. Tumbuh rambut di ketiak dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul. Nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada dan bulu sekitar alat kelamin. Serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang sering kali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertemuan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Mempercepat pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm setahun. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altika Dika Putra. Saya dari kelas PBI 2C. Jadi ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal berikut. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun, pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapatkan suara yang lebih tinggi dan nyaring. Sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyelesaian urat sarafnya atau urat sarafnya belum dapat cocok, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengar suaranya lebih ngebas di antara suara yang lain. Yang pertama, kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1 sampai 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang menjadi remaja dewasa. Untuk berproduksi, menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi manifestasi yang jelas. Meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit, kriteria jelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Menstruasi tadi sehubungan dengan ejakulasi, pelepasan air mani itu tadi. Pada laki-laki, percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja. Karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu, maka timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Jadi permulaan kematangan seksual pada anak-anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih. 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Menarche atau tadi menstruasi merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan dari membesarnya dada, mengembangnya pinggul. Pada anak laki-laki baru
terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. 3. Urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dan bagian puting susu sedikit lebih memucat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menstruasi, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa, bentuk yang matang. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Ya, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain yang pertama itu adalah pengaruh keluarga. Jadi kayak pengaruh keluarga itu merupakan pengaruh faktor keluarga itu di sini meliputi dari faktor keturunannya, terus juga dari faktor lingkungan keluarganya, atau bahkan faktor keturunan yang paling penting ya, karena seorang anak itu dapat lebih tinggi atau bahkan lebih panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya. Misalnya jika ayahnya dia atau jika ayah dia atau ibunya dia atau bahkan kakeknya itu tinggi dan panjang gitu, dan faktor lingkungan akan membantu dia untuk menentukan tercapai atau enggaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa dari anak tersebut. Jadi pada setiap tahap usianya, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada tinggi badannya itu sendiri. Jadi yang kedua, selain tadi ada pengaruh keluarga, juga ada pengaruh gizi, yang dimana anak-anak memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remajanya dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi, kurang lebih begitu. Dan yang ketiga ada gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional bahkan akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat yang dimana membentuk hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari ya. Oke, maaf saya kepalanya agak miring karena di sini saya sedang membaca catatannya juga, jadi catatan kecilnya lupa saya putar jadi ya. Berikutnya ada sebentar. Oke, berikutnya itu ada jenis kelamin. Jadi adanya jenis kelamin itu mempengaruhi juga, yaitu biasanya anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi lagi dan lebih berat lagi daripada anak laki-laki. Dan terjadinya perbedaan ini tuh karena bentuk tulang dan otot pada si anak itu sendiri. Dan anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan pada dasarnya dari status sosial dan ekonomi. Oke, kita lanjut aja ke nomor 5. Kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat dibandingkan dengan anak yang sering sakit. Dan juga yang keenam adalah pengaruh bentuk tubuhnya, yang dimana dia itu mesomorph atau bahkan ektomorph atau bahkan endomorph, yang akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anaknya itu sendiri. Dan ya, perubahan psikologis itu muncul antara lain sebagai akibat dari
perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya itu ada pada perkembangan jiwa dari si remaja. Biasanya itu pertumbuhan tubuh yang menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada wanita dan mimpi basah atau mimpi pertama pada laki-laki, dan juga adanya tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada perubahan-perubahan fisik yang menyebabkan keguncangan bagi remaja, karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Dan pertumbuhan badan yang mencolok itu misalnya itu kayak untuk perempuan pembesaran payudara, dan untuk laki-laki kayak lebih seperti risih dengan yang hal-hal yang berbau seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir itu ada perubahan dan ya dari penjelasan itu juga ada perubahan fisik yang selalu diimbangi dengan perubahan perilakunya dan sikap dari si remaja itu. Karena ini sering kali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan juga sikap dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan di fisiknya maupun dari luarnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.